Nama saya Widya, seorang pelajar yang duduk di jenjang SMK. Pada hari ini, saya akan mengunjungi berbagai tempat budaya untuk mengenal lebih jauh tentang warisan budaya. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai penerus bangsa untuk mengenal lebih dalam dan menjaga warisan yang dimiliki oleh negeri ini. Urus pembukaan bersedia. Go. 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 Permisi Kak, Ya, ada apa? bolehkah saya mengenal dan belajar lebih tentang apa itu ilmu pencaksilat? Boleh, mari saya antarkan ke guru besar kami agar lebih tahu lebih dalam tentang perguruan konsulat kita saja. Baik, terima kasih ya Kak. Ya, Mulai. Baik Pak, pertama bagaimana awal mula adanya perguruan pencaksilat Bina Satya? Pertama didirikan perguruan konsulat Bina Satya karena sering terjadi pemalasan, penganiayaan pada siswa setiap pulang sekolah ataupun mau berangkat sekolah. Jadi itu didirikannya konsulat Bina Satya untuk mengantisipasi tidak terjadinya pemalasan ataupun penganiayaan. Makanya diadakanlah bela diri konsulat Bina Satya seperti itu. Lalu bagaimana teknik dasar pencaksilat Bina Satya? Teknik dasar pencaksilat di konsulat Bina Satya itu pertama ada pukulan. Ya, pukulan, ada pukulan tunggal, ada pukulan ganda. Dan juga ada tangkisan tunggal, ada tangkisan ganda. Juga ada gerakan tendangan. Tendangan terdiri dari 5 gerakan. Yang pertama tendangan sabit. Sabit posisinya adalah tendangan dari samping mengarah ke badan lawan. Juga ada tendangan tombak. Tendangan tombak ini lurus seperti tombak. Di sasarannya adalah dari arah maksudnya dari arah depan langsung seperti tombak. Juga ada tendangan blok. Tendangan blok ini adalah sasarannya dari atas ke bawah. Dan ada tendangan balik. Tendangan balik itu tujuannya untuk memancing lawan supaya sasarannya tepat. Yang terakhir ada tendangan T. Tendangan T itu ada tendangan pancingan juga. Jadi tujuannya adalah untuk mengarah ke dada, tapi kita pancing habis dulu baru tendangan T itu. Jadi gerakan-gerakan dasar di perguruan konsulat Bina Satya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang teknik pencaksilat yang sering disalahgunakan untuk membuat kericuhan? Nah, kalau tanggapan Bapak pribadi, kalau gerakan atau pencaksilat sudah disalahgunakan, itu tidak sesuai dengan prinsip ataupun aspek yang ada di pencaksilat. Pokok utamanya adalah aspek mental spiritual. Kalau orang sudah menggunakan bela diri dengan tujuan untuk hal yang negatif, itu mental spiritualnya tidak diajarkan. Karena di mental spiritual kita diajarkan adalah belajar bela diri untuk mempertahankan diri dan tidak dibuat untuk yang namanya hal-hal yang negatif, apalagi dengan hati yang sombong. Itu tidak diajarkan seperti itu. Lalu bagaimana cara Bapak mengembangkan dan mempertahankan perguruan pencaksilat Bina Satya ini?
Cara mengembangkannya satu dengan latihan rutin, ya tanggung jawab, semangat, dan dikembangkan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya atau pelatihnya. Itu untuk mengembangkan dan mempertahankan perguruan tinggi Satria. Jadi harus rajin, harus konsekuen dan tanggung jawab supaya perguruan yang kita punya, perguruan Postulat Bina Satria itu akan berkembang pesat. Alhamdulillah sekarang perguruan Postulat Bina Satria sudah besar. Yang dulunya hanya beberapa unit, sekarang sudah banyak unitnya, dan cabangnya juga bukan di daerah Cibinong saja, tapi ada di cabang di Depok, juga ada cabang di Bekasi. Yang paling jauh adalah cabangnya di unitnya di Ciamis, pinggir pantai Pangandaran. Yaitu caranya harus rajin dan semangat supaya bisa intensif dan berkembang. Kemudian seperti atraksi yang tadi saya lihat, itu bagaimana cara melakukannya? Apakah memakai tenaga dalam atau apa? Setiap manusia itu tenaga dalam pasti ada. Yang harus kita kuasai tenaga dalam adalah dengan latihan. Nah di silat itu diajarkan yang namanya tenaga dalam. Tenaga dalam itu adalah tenaga yang dari dalam kita yang diolah dengan cara latihan. Yaitu tarik nafas, tahan, dan disalurkan. Tergantung disalurkan di mana. Kalau atraksinya di kepala, kita salurkan kepala. Seperti ada beban di kepala. Gitu. Yang kedua, penyaluran atraksi tenaga dalamnya apa di tangan, itu salurkan di tangan, di kaki, dan selanjutnya itu diajarkan. Intinya harus belajar. Ya, setiap manusia ada tenaga dalam. Makanya harus dilatih dengan rutin dan diikuti apa yang diajarkan oleh pelatihnya. Jadi jangan sembarang patah-patah kalau tidak dengan latihan yang rutin. Itu aja. Baik, terima kasih ya Pak karena telah menjelaskan dan mengenalkan saya apa itu tentang pencaksilat. Ya, sama-sama Bapak juga terima kasih. Mudah-mudahan perguruan yang Bapak punyai itu berkembang pesat dan bukan di nasional aja tapi di internasional. Terima kasih.